Pengamat militer Koni Bakri menyeret nama Iriana Jokowi saat kadernya atau temannya separtai Hasto diseret oleh KPK, guys. Ini kok lucu gitu ya. Seorang pengamat militer, dia didapat gelar pengamat militer dari mana Koni Bakri ini ya. Jadi mengatakan bahwa Iriana Jokowi ini terlibat kasus dengan Hasto saat Hasto dinyatakan resmi digeledah KPK atau tersangka korupsi. Lucu ya. Tapi inilah, kita simak pernyataan Bapak Jokowi tentang tuduhan dari Koni Bakri tersebut. Kita simak berikut ini. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon pernyataan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri yang menyinggung nama Iriana Jokowi sebagai buntut kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menjadi tersangka KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Koni melalui program YouTube yang dipandu oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad. Menyikapi pernyataan tersebut, Jokowi menanggapi santai. Ia bahkan mengaku tidak mempersalahkan pernyataan tersebut. Tenang saja, itu responnya gimana, Pak? Biasa aja. Artinya biasa mendapatkan tuduhan hujatan seperti itu, Ya, biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti asing, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja. Kendati demikian, Jokowi lagi-lagi tak ambil pusing saat ditanya soal dokumen video milik Hasto yang disebut-sebut menyinggung keluarganya. Sebagai informasi, pernyataan Koni Bakri yang membawa nama Iriana Jokowi itu diunggah di akun YouTube Abraham Samad Speak Up. Dalam video tersebut, Koni diwawancarai secara online. Bapak Jokowi menanggapinya dengan santai saja, guys. Tidak mempermasalahkan tentang tuduhan dari Koni Bakri ini ya. Ya, tidak masalah. Mau difitnah seperti apapun Bapak Jokowi terima aja. Seorang pengamat militer lah ya, Koni Bakri ya. Temannya diseret oleh KPK, Ibu Iriana diseret-seret. Nih, awas ya Konin. Anaknya ini sekarang wapres loh ya. Jangan macam-macam Konin. Jadi kita bahas lagi sama Opung Parpelak berikut ini aja. Jadi seru sekali, ikutin sampai selesai. Simak videonya. Rupanya datang mereka, elit PDIP dikatakan urus saja lah kasus yang lain. Kalau misalnya memang ya ada video skandal dari beberapa pejabat negara, kenapa nggak dari dulu aja kau bongkar? Kau sadar nggak di situ sebetulnya kau itu sedang bertindak bodoh? Kenapa aku bilang bertindak bodoh? Kalau seorang pejabat ya tahu kebusukan atau misalnya kejahatan dari seseorang, tapi dia menyembunyikannya dan tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian atau kepada KPK ataupun apapun itu, ya itu sama saja dia sedang menyembunyikan kejahatan. Dan dia sama saja dengan membantu orang tersebut melakukan kejahatan. Tapi kalau aku jujur aja aku bilang gak terlalu yakin aku orang ini punya video. Nggak. Coba bayangkan kalian, sampai Koni katakan apa? Videonya ada sama saya kok, saya notariskan di Rusia. Kok di Rusia dinotariskan? Ayo bongkar dong. Ya, jadi yang namanya Koni ini jujur aja lo ku bilang ya nggak tahu aku entah dari mana brandingnya ini, dia ini adalah seorang ahli militer. Pengamat katanya ya, pengamat militer ya. Pengamat militer, pengamat intelijen. Ya. Biasa kayak gitu, tahu dikit aja orang udah bisa jadi pengamat. Sama kayak contohnya pengamat sepak bola belum tentu bisa main bola. Batuk aku dibikin. Namanya pengamat. Sama kayak aku sekarang ini. Aku seorang pengamat kuliner.
Tapi apakah aku bisa masak? Tentu tidak. Aku pengamat politik. Apakah aku seorang politikus? Tentu tidak. Itu dia. Kalau pengamatnya katanya udahlah, nggak usah terlalu diapakan kali, terlalu diistimewakan kali bahasa itu, kan begitu, ya. Dan dia itu memang dia kuakui dia seorang dosen, ya, di Saint Petersburg, ya. Nggak tahu aku dosennya ini termasuk golongan dosen berprestasi atau dosen yang available. Banyak orang kayak gitu, ya kan? Dosen. Tapi kualitas mengajarnya nggak tahu tak kayak mana-mana. Aku pun bisa jadi dosen. Kalau memang itunya patokannya kan begitu. Itu dia. Jadi Koni ini sama si Hasto ini biang kerok masalah hoax ini. Gak ada yang bisa dipercaya. Coba bayangkan kalian, ya. Dari kemarin udah berapa hari dibilangnya katanya mereka punya video tentang skandal dari pejabat negara. Sampai sekarang kok belum dibuka-buka. Irian Amis dia bilang apa? Nunggu bom waktu ini, bom waktu. Bom waktu apa? Jadi menurutku, ya, kalau ku bilang sama kalian, ya, Hasto ini kalau memang punya video tidak akan pernah berani membukakannya. Karena apa? Ya, biasanya orang menyimpan dokumentasi berupa video itu biasanya ada kaitannya dengan dirinya. Karena apa? Karena dia hadir di acara tersebut. Karena apa? Karena dia ada di waktu video itu dibuat. Pasti nanti akan ada pertanyaan di persidangan. Kenapa kau bisa dapat video ini? Ya, kalau misalnya kau bilang contohnya, ya kan dikirim temanku. Siapa temanmu itu? Kan gitu. Teman saya itu namanya si Anu. Temanmu satu partai atau lain partai? Teman satu partai. Berarti ada kaitannya denganmu. Kan begitu, ya kan? Makanya aku bilang aku nggak terlalu agak sanksi aku kalau misalnya si Hasto ini memang betul-betul berani akan mengungkapkan, ya, siapa-siapa yang memiliki skandal di negara ini, ya kan? Karena apa? Mungkin kemungkinan besar ya malah bagian dari diri mereka sendiri yang banyak melakukan skandal. Ya, kalau misalnya tokoh A dia katakan ada skandalnya, pasti ya tim investigasi akan mencari tahu apakah ada kaitannya denganmu. Pasti. Karena apa? Karena kau duluan yang memberikan keterangan. Itu, jadi nggak gampang-gampang, kan begitu. Sekarang kalau kau memang jantan, kau buka saja sekarang. Kenapa harus disimpan-simpan di Rusia? Kan begitu, ya. Apalagi dibilang katanya menyangkut negara ini, ya. Ibu Iriana Jokowi, ini belum waktunya ya Bu, ya. Koni ku bilang sama kau, ya. Sekarang, ya, apa yang bisa kau banggakan sebagai orang tua, itu juga yang dibanggakan seorang Ibu Iriana Jokowi sebagai orang tua dari anak-anak mereka. Ya, sekarang jangan gara-gara ya ada niat dan maksudmu untuk bikin suasana menjadi tidak baik, ya. Jangan kau pancing-pancing dengan menyebutkan nama Ibu Iriana Jokowi. Nggak boleh seperti itu, ya. Sekarang kau bilang juga katanya kemarin itu di podcastnya si Refli Harun, ya, bahwasanya Andi Wijayanto juga seperti itu, banyak punya data mengenai Bapak Joko Widodo. Nanti kita akan bongkar mengenai itu. Ya asli, jujur aja gue bilang sekarang begini, ya, KPK sudah ada, kepolisian sudah ada, kejaksaan sudah ada. Lapor aja sama mereka, kenapa? Biar diproses secara hukum. Kenapa? Segan kalian sama Parcok? Itu dia. Ya kalau memang nggak ada sangkut pautnya kau dengan video itu, ya udah bongkar aja sekarang. Kenapa rupanya? Seberharga apa sih rupanya video-video tersebut?
mau coba-coba transaksi, ya transaksi sama orangnya langsung. Dan sekarang begini, ya, kalau bicara tentang bukti mengenai video, ya, kalau masih belum ada, ya, videonya, ya, sekarang itu jadi pertanyaan kami, ya kan, apakah ada niatan kalian untuk membuat video rekayasa? Bisa saja gitu loh, ya kan. Mereka sekarang sedang mengarang-arang, ya kan, video tentang apa, siapa di dalam video tersebut, dan kapan video itu dibuat. Kan begitu, mereka lagi karang-karang, ya. Supaya apa? Supaya itu mereka jadikan alibi atau bukti. Kan begitu. Tapi nggak semua tim investigasi bodoh. Ya, kan begitu ya. Kalau memang misalnya ada rekayasa di dalam video tersebut, ya bakalan ketahuan itu, gitu loh. Toh. Aduh, si Hasto ini lagi Bu Koni ini, aduh jujur kali Bu, bilang sama kalian ya Bu, jauh-jauh lah dari si Hasto itu. Hasto itu tuh nggak tahu entah kenapa, makin kesini ya makin suka kali bergaul sama istri orang, sama wanita lain. Sekarang terakhir sama Ibu Koni. Kon. Aduh, ya. Jadi gak usah kalian dengarkan kata-kata si Koni ini. Karena apa? Ya, karena bisa dikatakan dia itu mungkin salah satu orang yang sakit hati tidak berada di dalam kabinet. Bisa saja. Karena apa? Karena dia gembar-gemborkan dirinya kemarin itu, bahwasanya dia dijanjikan jadi wakil menteri katanya. Siapa yang menjanjikan sama Ibu? Kasih tahu dulu Bu seorangnya Bu. Ya ada juga kemarin, ya ketika dia dilaporkan polisi, dia lari dia ke ke Rusia. Alah. Udahlah Ibu tenang-tenang aja lah di Rusia Bu. Nggak usah terlalu Ibu pikirkan kami di bangsa ini Bu. Cukup kami aja ngurus bangsa ini, kenapa rupanya? Ya itu dia ya. Sekarang begini, ku bilang sama kalian, ini logika, ya, logika yang betul-betul masuk akal ya. Pihak asing ingin Indonesia itu hancur. Pihak asing ingin Indonesia itu segera kolaps. Karena apa? Supaya sumber daya alam yang ada di Indonesia ini boleh dikuasai oleh negara-negara asing. Dalam hal ini kemungkinan besar itu Eropa dan juga Amerika Serikat. Oke guys, jadi itulah tadi ya pernyataan Bapak Jokowi tidak mempermasalahkan tuduhan-tuduhan dari Koni Bakri, sang pengamat militer tersebut. Koni Bakri temannya diseret ke KPK, kok ngungkit-ngungkit Ibu Iriana, ada apa? Kan nggak nyambung gitu loh ya. Aduh, yang difitnah dari A sampai Z itu udah katam Pak Jokowi. Mau difitnah dari mana aja udah katam. Pak Jokowi tidak pernah merespon fitnahan tersebut. Jadi itu tadi guys, Koni Bakri mau cari gara-gara sama Wapres nih. Yang dihina nggak tahu apa itu adalah ibunya Wapres. Siap-siap aja Koni Bakri ya. Siap-siap dikasuskan atau diseret kamu ke pengadilan atau gimana lah sama Wapres nanti. Urusannya panjang nanti. Oke, sekian ya. Koni Bakri siap-siap aja.